Pulau Ambon terletak di Kepulauan Maluku, sebuah pulau yang kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah yang telah lama menjadi incaran mangsa-mangsa asing. Pada masa kolonial, Belanda melihat potensi besar dari Pulau Ambon, tidak hanya dari kekayaan alamnya, tapi juga dari letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan rempah-rempah internasional. Oleh karena itu, Belanda menjadikan Ambon sebagai pusat administrasi kolonial yang sangat penting untuk mengelola dan mengeksploitasi hasil bumi Maluku, terutama cengkeh dan pala yang pada saat itu menjadi komoditas utama. Salah satu peninggalan penting Belanda di Ambon adalah Benteng Victoria yang dibangun sebagai pusat pertahanan sekaligus pelabuhan utama. Pelabuhan ini digunakan untuk menghubungkan Ambon dengan berbagai pulau di Nusantara, serta menjadi jalur pengiriman rempah-rempah menuju Eropa. Perlawanan terhadap Jepang di Ambon tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran Ambon yang berlangsung dari 30 Januari hingga 3 Februari 1942. Pertempuran ini merupakan bagian dari strategi Jepang untuk menguasai Nusantara dan mematahkan kekuatan sekutu di kawasan timur Indonesia. Pada awal pecahnya Perang Pasifik, Ambon dijaga oleh sekitar 2.800 tentara infanteri Moluccan Brigade dari KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Overste Joseph Kapitz. Menyadari potensi serangan Jepang, Australia mengirimkan bantuan berupa sekitar 1.100 prajurit dari pasukan Gulf Force yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Leonard Crouch yang tiba pada 17 Desember 1941. Sayangnya, sejak awal pasukan sekutu sudah berada dalam kondisi yang lemah. Mereka menghadapi banyak kendala mulai dari persenjataan yang terbatas, minimnya latihan tempur bagi sebagian prajurit karena peralatan yang sudah usang dan sebagian besar prajurit itu sudah pensiun. Di sisi lain, Jepang datang dengan kekuatan yang besar, strategi yang matang, serta didukung oleh persenjataan modern. Serangan Jepang dimulai pada pagi hari, tepat pada 30 Januari 1942, dengan pendaratan sekitar 1.000 marinir di kawasan Itolangan. Dalam waktu yang singkat, Jepang melakukan serangan terhadap sekutu dibantu oleh kekuatan udara dan artileri perang. Pasukan sekutu yang semula sudah menyiapkan pertahanan, ternyata tidak mampu menahan laju serangan Jepang. Pada 3 Februari 1945, Jepang berhasil merebut Ambon sepenuhnya. Setelah Ambon jatuh, situasi menjadi sangat buruk. Meskipun pendudukan Jepang banyak meninggalkan luka dan penderitaan, ada beberapa dampak positif yang tercatat dalam sejarah, yaitu yang pertama terdapat pembangunan infrastruktur. Jepang membangun berbagai fasilitas penunjang seperti jalan raya dan pangkalan militer yang secara tidak langsung meningkatkan aksesibilitas di wilayah Maluku, termasuk Ambon. Infrastruktur ini menjadi fondasi bagi perkembangan wilayah setelah masa perang berakhir. Yang kedua yaitu pendidikan dan militerisasi. Jepang memperkenalkan sistem pendidikan baru dan pelatihan militer kepada pemuda-pemuda Indonesia. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik dan kedisiplinan, tapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu peluang ekonomi yang besar. Namun, dampak negatif dari pendidikan Jepang jauh lebih terasa dan meninggalkan luka sejarah yang mendalam, seperti kekejaman dan pembantaian. Setelah pertempuran usai, banyak tawanan perang dari pasukan sekutu, terutama tentara Australia, menjadi korban pembantaian oleh tentara Jepang. Tak lama kemudian, Jepang mendarat di Pulau Timor, yang dimana pada saat itu kondisi Pulau Timor sedang dijajah oleh Belanda dan Portugis. Jepang datang ke Pulau Timor dikarenakan melihat posisi Pulau Timor yang strategis untuk menyerang Australia. Juga, Jepang ingin memotong jalur batuan sekutu yaitu Belanda dari Australia. Selama Jepang di Timor, pada awalnya mereka membuat kebijakan baru, di mana adanya perubahan sistem pendidikan, yang awalnya kolonial menjadi pendidikan yang menggunakan bahasa Jepang. Mereka juga mengganti mata uang yang awalnya menggunakan uang Portugal dan dolar Meksiko menjadi yen Jepang. Seiring berjalannya waktu, Jepang kemudian menindas masyarakat Pulau Timor, di mana masyarakat Pulau Timor dipaksa bekerja bagi Jepang, atau pada zaman itu dapat disebut Romusa. Dalam masa kependudukan Jepang, ada waktu di mana beberapa warga di Pulau Timor dibunuh. Hal itu terjadi karena adanya beberapa warga yang pro terhadap Australia, di mana warga yang pro terhadap Australia berusaha untuk memberikan makanan, tempat tinggal, dan informasi tentang Jepang, sehingga Jepang berusaha melenyapkan siapapun yang tidak pro terhadapnya. Akibat dari perlawanan ini, puluhan ribu warga sipil Pulau Timor terbunuh karena kekerasan yang dilakukan Jepang. Pada akhirnya juga, operasi militer Jepang di wilayah lain juga terhambat, karena banyak tentara militer Jepang yang berfokus terlebih dahulu untuk melakukan perlawanan di Timor, sehingga membuat pasukan militer Jepang di daerah lain.
Bagaimana kita merefleksikan kedaulatan Allah dalam kependudukan Jepang di Indonesia? Allah berdaulat atas segala hal yang terjadi di bumi. Walaupun saat kependudukan Jepang banyak yang menderita, namun itu semua merupakan proses yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita tetap setia padanya. Dengan kedatangan Jepang, mereka juga membawa dampak positif yang menyebabkan Indonesia dapat berkembang atas izin Allah. Sebagai murid Kristus, kita harus bersyukur karena kita sudah tidak lagi dijajah oleh Jepang. Namun, kita harus tetap setia meski berada dalam kondisi yang sulit. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera bagi sesama dan bukan membawa konflik atau perseteruan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertumbuhan untuk kita dalam bentuk yang tak terduga. Dari kisah ini, kita sebagai siswa sekolah bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyertai bangsa ini, yaitu Indonesia, dengan cara hidup dalam harmoni untuk mencegah perpecahan di dalam negara dan mencegah hal-hal yang memicu adu domba ataupun perpecahan. Sebagai orang Kristen juga, kita juga harus mendoakan bangsa ini supaya dapat hidup dalam ketentraman dan saling mengasihi antar manusia.